Hai semua, apa kabar? Kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang dijamin seru banget, jadi tanpa lama lagi mari kita mulai. Diawali dengan seorang wanita yang sedang berkelahi dengan seorang ketua mafia asal Jepang. Dengan keahlian yang luar biasa, wanita itu bisa menyeimbangi si ketua mafia yang merupakan ahli samurai. Keahlian membaca gerakan membuat wanita dengan nama Gil Buksun itu menjebak ketua mafia itu dengan menembaknya. Karena Buksun tahu jika dia terus melawan dengan senjata biasa dia akan kalah. Berpindah hari, Buksun kembali menjalani hidup seperti biasa tanpa ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Buksun menjalani hari menjadi ibu tunggal bersama putrinya. Buksun mendapati rokok di saku baju putrinya. Saat putrinya pulang, Buksun ingin menanyai dengan berbagai pertanyaan tentang rokok itu, tapi Buksun sudah terlatih membaca gerakan apa yang akan terjadi sehingga dia mengurungkan niatnya dan mengajak putrinya untuk merokok bersama, tapi putrinya tetap mengacuhkannya. Keesokannya Buksun mendatangi pertemuan orang tua murid. Di sana mereka banyak mengobrol sampai ada salah satu orang tua murid menanyai mengapa saat musim panas lalu Buksun tidak datang ke pertemuan. Buksun langsung mengingat-ingat sedang apa dia di liburan musim panasnya dan dia mengaku kalau sedang perjalanan bisnis yang tanpa orang tahu bisnisnya adalah membunuh orang. Tapi Buksun mengaku dia bekerja di perusahaan perencanaan acara dan semua mempercayai itu selama ini. Ketua perusahaan yang menaungi banyak pembunuh bayaran termasuk Buksun, si bintang perusahaan, melihat aksi Buksun membunuh ketua mafia Jepang itu bersama dengan wanita muda. Namun Buksun membuat perusahaan cukup kesulitan karena menggunakan pistol untuk aksinya ini. Buksun menemui teman-temannya yang berprofesi sama dengannya namun di perusahaan yang berbeda. Semua kagum dengan Buksun apalagi mengetahui berapa bayaran Buksun untuk setiap aksinya. Tapi ada satu pria yang tampak tidak tertarik terhadap Buksun, dia adalah Hisung. Hisung mengatakan bahwa semuanya berkat aturan yang dibuat MK 7 tahun lalu. MK adalah perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran profesional, termasuk Buksun dan dirinya. Pemimpin MK adalah Cha Min-kyu, seorang pria tua yang karismatik dengan kacamatanya. Sebagai pemimpin, Min-kyu menyesali para pembunuh amatir yang menghabisi anak-anak demi bayaran kecil. Pasalnya hal tersebut merusak reputasi mereka sebagai pembunuh bayaran yang profesional. Sejak itu Min-kyu menetapkan 3 aturan untuk para pembunuh bayaran yang bekerja padanya. Aturan pertama, jangan bunuh anak di bawah umur. Kedua, hanya menerima pekerjaan yang diizinkan oleh MK. Aturan ketiga, harus bersedia selalu mencoba pekerjaan yang diizinkan oleh MK. Dan selama ini hanya Buksun yang mendapatkan kesempatan untuk kasus-kasus besar hingga generasi bawahnya tidak memiliki kesempatan yang sama. Buksun merahasiakan pekerjaannya dari putrinya, hubungan mereka pun tidak begitu dekat. Tapi Buksun dan putrinya selalu makan pagi bersama dan mengantar putrinya ke sekolah setiap pagi. Buksun mendatangi kantor MK. Di sana dia bertemu dengan Direktur Cha, dan Direktur Cha mengajak Buksun untuk datang ke tempat simulasi para training pembunuhan bayaran yang sedang latihan. Semua training kaget melihat kedatangan Buksun, si bintang perusahaan. Direktur Cha memperkenalkan seorang training andalan di sana yang sedang dipersiapkan untuk bisa menjadi Buksun kedua. Detektif Cha menyuruh Buksun untuk melawan training itu, tapi Buksun menolak. Tidak menyerah, Detektif Cha memancing dengan mempertanyakan harga diri Buksun hingga akhirnya Buksun mau melawan training itu. Awalnya tentu saja training itu kesusahan melawan Buksun, tapi dengan sekuat tenaga dia hampir bisa menyeimbangi walau hanya sebentar sebelum akhirnya dia dikalahkan dengan mutlak oleh Buksun. Buksun menemui Ketua Cha dan mereka membahas tentang perusahaan yang menawarkan 2 kerja baru dan menyuruh Buksun memilih salah satunya, tapi Buksun menolak karena baru selesaikan satu kerjaan dan ingin memberikan kerjaan ini pada generasi bawahnya. Tapi Ketua Cha menolak karena ini ada 2 kerjaan dengan kelas A yang harus dikerjakan oleh Buksun atau dirinya sendiri, jadi Buksun harus memilih salah satunya. Buksun akhirnya memilih pekerjaan yang di Korea saja, berarti Ketua Cha harus melakukan kerjaan yang satunya dan itu ada di Rusia. Buksun dan Ketua Cha makan bersama di sana. Buksun menceritakan tentang jarak antara dia dan anaknya. Juga tentang susahnya menjadi seorang ibu. Ketua Cha mendengarkan dan sesekali memberikan nasihat kalau itu memang pilihan Buksun untuk menutupi pekerjaannya dengan cara membuat jarak dengan anaknya, dan sekarang putrinya itu benar-benar berjarak dengannya. Saat asik bercerita, tiba-tiba Buksun dapat telepon dari sekolah putrinya yang mengatakan putrinya itu baru saja menusuk temannya dan kepala sekolah meminta Buksun datang.
Buksun pamit pada Ketauca, saat ingin pergi Ketauca mengatakan kalau itu menjadi tanpa bahwa putri Buksun memiliki bakat yang sama seperti ibunya. Buksun yang mendengar itu marah dan mengancam Ketua Cha untuk tidak bercanda tentang ini lagi karena Buksun sangat tidak mau putrinya sama sepertinya. Saat di sekolah Buksun harus menerima komplain dari orang tua korban karena kelakukan putrinya yang berakhir diskors dan jika tidak mengakui alasan perbuatannya maka dia harus dikeluarkan. Saat bersama putrinya Buksun marah karena takut putrinya itu akan dikeluarkan, tapi putrinya diam saja tidak menjawab apapun. Buksun semakin emosi dengan titik yang ditusuk putrinya di mana itu sangat fatal namun putrinya malah mengatakan itu memang titik incarannya karena dia ingin membunuh temannya. Buksun mendatangi Hisung di sana Buksun menceritakan perkelahiannya dengan putrinya, dia takut putrinya sama sepertinya, dia sering merasa bersalah dan takut untuk menemui putrinya karena pekerjaannya tapi dia tidak bisa mengorbankan karir demi anak. Tapi Hisung mencoba menghibur Buksun dengan memuji Buksun adalah ibu yang baik karena telah membesarkan putrinya seorang diri. Buksun lagi-lagi tidak bisa membuat putrinya menceritakan masalah penusukan itu secara jujur. Ketua Cha menanyai kabar Buksun, Buksun mengeluh lelah dengan sifat putrinya tapi dia tetap harus fokus untuk pekerjaan selanjutnya. Kapten Cha memberitahukan bahwa untuk aksi ini Buksun bersama dengan anak magang yang menemaninya. Ternyata anak magang itu adalah anak magang yang kemarin bertarung bersamanya, Buksun pun tidak keberatan. Saat melancarkan aksinya dengan membuat pembunuhan kali ini tampak seperti bunuh diri, Buksun tiba-tiba teringat tentang siapa korbannya yang adalah anak Perdana Menteri yang terkena kasus suap untuk kampus agar anaknya keterima di kampus ternama. Buksun langsung membuka surat bunuh diri yang disiapkan oleh perusahaan, di sana tertulis seakan-akan korban meminta semua orang tidak mengganggu ayahnya dan ayahnya tidak bersalah. Buksun dilanda rasa empati sebagai seorang orang tua melihat ada ayah yang mengorbankan anaknya demi tahta kepemerintahan. Buksun mengatakan pada Ketua Cha bahwa dia gagal dalam kasus ini, Ketua Cha yang sedang menjalankan misinya jadi tidak fokus. Kapten Cha tidak percaya seorang Buksun gagal dalam kasus ini. Dan saat bertanya pada anak magang yang bersama Buksun dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun karena tidak ada di sana saat korban bangun. Buksun meminta Kapten Cha untuk tidak mengalihkan kasus ini pada yang lain karena sebagai syarat kalau mau Buksun menandatangani perpanjangan kontrak, Ketua Cha juga membalas dengan satu syarat darinya yaitu Ketua Cha yang membentuk durasi kontraknya karena dia tahu selama ini Buksun ingin berhenti dari pekerjaannya. Ketua Cha mengingat saat pertama kali dia bertemu dengan Buksun, saat itu Buksun pulang dari sekolah saat Ketua Cha mau membunuh ayah Buksun. Tapi melihat keadaan ayahnya bukannya membantu ayahnya Buksun langsung menendang kursi dari kaki ayahnya yang membuat ayahnya mati gantung diri. Dan ekspresi Buksun tidak merasa bersalah. Putri Buksun tiba-tiba datang dan mau menceritakan masalahnya kemarin, dia jujur dengan ceritanya bahwa korbannya itu mengambil gambarnya diam-diam dan mau menyebarkannya dan mengancam jika tidak mau foto itu tersebar maka dia harus mau berkencan dengannya. Putri Buksun menolak dengan tegas hingga akhirnya dia menusuknya. Buksun menanyai foto apa yang diambil korban hingga anaknya itu takut foto itu tersebar. Putrinya mengakui semuanya dengan gamblang bahwa dia menyukai sesama wanita dan dia sedang berpacaran dengan wanita. Buksun pun melihat foto yang memperlihatkan dua wanita yang sedang berciuman salah satunya adalah putrinya. Buksun mencoba menahan dirinya dia marah tapi dia kecewa bukan karena anaknya pecinta sesama jenis tapi, kecewa karena selama ini tidak tahu apapun tentang putrinya. Putri Buksun pun mengatakan dia juga tidak tahu apapun tentang ibunya mereka impas. Tiba-tiba training MK yang kemarin menemaninya menjalankan aksi datang ke rumah. Buksun marah karena dia datang tiba-tiba ke rumah karena Buksun sangat takut putrinya tahu tentang pekerjaannya, tapi training itu menjelaskan bahwa dia sudah dikeluarkan dari perusahaan. Saat Buksun dan training itu berbicara ternyata teman-teman Buksun datang di sana training itu memperkenalkan dirinya, semuamu tampak gembira dan ternyata itu karena Hisung baru saja direngkut oleh MK dan masuk dalam jajaran pembunuh bayaran kelas A. Buksun bingung mengapa tiba-tiba saja Hisung bisa masuk dan berada di peringkat pertama. Ternyata Hisung didatangi oleh Direktur Cha dan di sana dia ditawari kasus yang jika dia berhasil maka dia bisa direngkut di MK, dan kasus yang ditangani oleh Hisung adalah kasus yang Buksun kemarin sengaja gagalkan.
Direktur Cha menelpon Hisung di sana. Direktur Cha menawarkan pada semua teman-teman Hisung lainnya. Jika mereka berhasil menghabisi seorang pegawai MK yang melanggar aturan maka mereka bisa bergabung dengan MK, jadi jika mereka mau mereka bisa bekerja sama dengan Hisung untuk kasus ini, seakan paham bahwa yang dimaksud adalah menghabisi Buksun. Mereka semua langsung menyerang Buksun. Buksun kewalahan tapi mampu melawan semuanya sendirian. Teman makan teman mereka saling menyerang demi kedudukan. Tapi saat Buksun hampir saja terluka tiba-tiba training MK itu memihak Buksun dan melawan yang lainnya. Hingga semuanya mati di tangan Buksun. Setelah membersihkan semua mayat yang ada Buksun ingin pulang tapi tiba-tiba ketua Cha datang dan mencekik Buksun. Training Mak yang datang dan membela Buksun dan mengatakan itu terjadi karena Direktur Cha menyuruh yang lainnya menyerang Buksun. Ketua Cha memarahi Buksun karena aksinya pasti perusahaan para korban tidak terima dan menyerang perusahaan bahkan mencari Buksun kemanapun Buksun pergi. Tapi Buksun mengancam ini juga ada sangkut pautnya dengan Direktur Cha dan dia juga akan terseret. Ketua Cha marah dan mengancam Buksun. Buksun hanya tertawa renyah karena tahu kalau Ketua Cha tidak mungkin mau adiknya yaitu Direktur Cha kenapa-napa. Keesokannya Buksun mendatangi perusahaannya dan bertemu dengan Direktur Cha untuk mendatangi kontrak baru. Direktur Cha memberitahukan bahwa training itu telah dibunuh oleh Ketua Cha karena dia adalah satu-satunya saksi sehingga harus dimusnahkan demi keamanan. Buksun keluar dari ruangan dan memberikan pulpen yang berlumuran darah pada anak buah perusahaan dan meminta untuk menyampaikan pesannya yang menunggu kapan Ketua Cha ingin bertemu. Anak buah itu langsung berlari ke ruangan Direktur Cha. Di sana ternyata sudah ada Direktur Cha yang telah mati dibunuh Buksun. Ketua Cha marah mengetahui adiknya mati karena Buksun. Akhirnya dia mengajak Buksun untuk bertemu dan bertarung. Hubungan Buksun dan putrinya membaik, putrinya tidak lagi bersikap kasar dan mulai mengikuti saran dari ibunya. Hari pertemuan Buksun dan Ketua Cha tiba. Baru pintu lift terbuka Buksun sudah disambut dengan tembakan pistol bertubi-tubi, tapi Buksun tampak santai melihatnya. Mereka duduk berhadapan. Ketua Cha menanyai mengapa dengan perubahan Buksun dan tekadnya yang seperti tidak mau melanjutkan pekerjaannya apa karena dia sekarang adalah seorang ibu. Tapi Buksun menyangkal hal itu dia hanya merasa bersalah dan ingin hidup normal. Buksun mencoba membaca langkah tapi dari langkah manapun dia akan kalah. Sampai Ketua Cha meremehkan Buksun karena gagal menemukan kelemahannya tapi Buksun kembali meremehkan karena dia tahu kelemahan Ketua Cha yaitu dirinya alias Buksun. Ketua Cha kaget mengetahui Buksun yang sadar kalau dirinya mencintai Buksun. Buksun bertanya sejak kapan hal itu terjadi. Ingatan Ketua Cha langsung kembali pada saat pertama kali bertemu dengan Buksun. Ketua Cha lengah. Buksun langsung menyerangnya dengan sekali serangan Ketua Cha tumbang. Ketua Cha menunjukkan bahwa dia akan berat hidup tanpa Buksun begitupun putri Buksun yang sekarang sedang menonton aksi mereka. Buksun hancur mengetahui anaknya melihat kelakuannya. Saat sampai di rumah dia melihat putrinya sudah tertidur namun kebangun karena suara pintu yang dibuka. Putrinya bersikap biasa saja tapi saat Buksun ingin pergi dari kamar putrinya tiba-tiba putrinya memberikan pujian pada Buksun untuk aksinya tadi. Sejak kejadian itu kehidupan Buksun dan putrinya berjalan dengan baik. Buksun pun keluar dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan bisa hidup dengan normal. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.